Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. So, welcome back untuk yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk dapatin info trip dalam dan juga luar negeri. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah, jadi bisa ngetrip juga ke luar negeri ya, terutama karena mostly video yang saya share ini untuk panduan trip luar negeri. Video itu susah banget, alhamdulillah ini sudah bergerak untuk buat video lagi karena baru saja saya pulang dari India. Sebenarnya itu bukan trip tapi saya ada short course, tapi kan juga ada panduannya ya, panduan trip dan juga panduan kedatangan atau masuk ke India. Nah, di video kali ini saya bakalan share yang pertama adalah persiapan dulu. Persiapan traveling ke India apa saja? Ya, yang pertama adalah tentu saja dokumen ya. Jadi dokumen yang harus disiapin itu adalah visa. Nah, visa ini kan ada visa e-visa dan juga visa stiker. Berhubung saya itu short course, jadi saya sudah diurusin ke agen. Jadi saya nggak terlalu bisa share untuk bagaimana membuat e-visa karena saya nggak pakai e-visa. Jadi saya pakainya visa stiker untuk 1 tahun karena kemarin waktunya sudah mepet, jadi otomatis ke agen dan sudah ada yang ngurusin untuk pembuatan visanya. Untuk dokumen sendiri, jika kalian melalui agen, masa berlaku visa 1 tahun ini yang harus dipersiapkan adalah terutama adalah isi rekening. Nah, isi rekening atau buku tabungan ini eh, minimal sih atau hampir 50 atau bisa 50 juta ke atas itu lebih baik. Jadi disarankan oleh agen kayak gitu ya. Memang kalau buat visa lewat agen itu lebih ditekankan pada isi rekening sih ya, biar lebih ability atau chance keterimanya itu lebih besar gitu. Ya udahlah, jadi kemarin sempat cari-cari pinjaman dulu karena yang di print adalah 3 bulan terakhir ya, waktu pembuatan visa. Jadi kalau misalnya buat visanya itu akhir Juli misalnya, jadi Juli, Juni, Mei, 3 bulan itu di print. Untuk yang pakai live-in itu bisa di print. Biasanya kalau m-banking bisa di print lewat m-bankingnya, nggak harus datang ke bank. Itu sudah bisa dipakai. Pas foto ya, pas fotonya kan ada kriterianya juga. Nanti saya share kayak gini. Terus tiket pesawat PP itu sudah pasti sama fotokopi kakak, halaman depan paspor, surat rekomendasi dari tempat kerja. Kalau misalnya kita bekerja di perusahaan atau di kantor ya. Kalau misalnya kalian guru juga rekomendasi dari kepala sekolah. Kalau di kampus ya dari rektor atau dekan atau kaprodi boleh. Kalau kemarin kalau nggak salah nggak terlalu diminta bukti booking hotel ya. Jadi tapi tergantung agennya. Semuanya itu diserahin ke agen dan alhamdulillah lolos ya, dapat stiker tempel karena kan saya itu kurang lebih 1 bulan stay di sana. E-visa itu kan lebih gampang, tapi kalau misalnya ini tergantung, bisa dapat 1 bulan, bisa juga dapat 1 tahun. Sebenarnya tinggal approvalnya mereka aja ya. Kemarin beberapa temen tuh gagal, saya nggak tahu juga. Beberapa paspornya baru, tapi beberapa juga ada yang sudah pernah ke Australia bahkan. Tapi beliau juga nggak lolos e-visa, saya juga nggak tahu. Jadi itu tentang visa. Yang kedua adalah kalau internet. Kalau internet saya beli roaming kebetulan karena nanti kan di sana mau tinggal di asrama kampus yang ada wifi-nya. Jadi saya cuman beli roaming karena pakai Indosat. Jadi ada roaming yang global. Jadi di situ beli yang paket itu harganya 500.000. Dan di situ sebenarnya bisa ya, bisa connect, cuman butuh kayak di connect manually terus di restart beberapa kali juga. Sama kayaknya Telkomsel juga ada paket roaming yang 1 bulan 500.000. Soalnya saya takutnya nyampe di situ malam ya, jadi agak ribet juga. Kalau kalian mau beli SIM card sih sebenarnya sebaiknya di bandara aja, karena kalau di luar itu katanya lebih ribet. Itu yang masalah SIM card, yang terus masalah currency. Jadi seperti biasa teman-teman nggak usah pusing-pusing untuk yang rumahnya di daerah ya, nggak usah pusing-pusing untuk cari money changer kalau di kotanya nggak ada. Kalau saya sih selalu siapin dolar, tapi alhamdulillah dolarnya nggak terlalu kepake, jadi nggak kepake kemarin. Jadi di situ narik aja di ATM, di
bandara. Saya landingnya di Bandara Delhi. Jadi di situ setelah selesai imigrasi dan bea cukai keluar selesai, itu ada ATM di situ menanti ya. Jadi tinggal gesek aja, siapin aja kartu kredit atau debit, Lego, Visa atau Mastercard. Terus untuk lain-lain misalnya kalau masalah kebersihan, kalian mungkin sudah sering lihat sendiri di situ banyak sekali sampah memang ya. Mostly rata-rata di situ daerahnya sampah-sampah semua, kecuali daerah-daerah tertentu aja yang kelihatannya bersih. Tapi kalau udah minggir dikit aja, itu udah sampah walaupun di jalan raya kota gitu. Tapi kalau di kampus dijamin bersih, karena memang sudah ada pekerjanya di situ. Saya nggak ngelihat pekerja penyapu jalan atau dinas kebersihan ya di situ. Jadi kayak sampah itu numpuk-numpuk aja nggak ada yang bersihin gitu loh. Nah, saran saya sih untuk masalah kebersihan, banyak juga restoran yang bersih. Dan saya alhamdulillah tidak pernah mengalami diare selama sebulan di sana, karena saya, berada di kampus ya, dan makanannya higienis, beberapa berhenti di hotel ataupun di rest area dan restorannya itu memang restoran yang bagus, bersih, enggak semuanya kotor. Saya kalau jajan pinggir jalan, saya nggak berani coba. Nah, kalau misalnya untuk jajan makanan kemasan, alhamdulillah perut saya aman. Dan perut saya itu sebenarnya sensitif untuk makanan kotor atau tidak higienis. Tapi kemarin alhamdulillah nggak ada diare. Cuman lebih melindungi aja kalau misalnya di situ di dorm ada isi ulang itu mendingan jangan. Kalian mendingan minumnya air kemasan. Saya selama di situ 1 bulan saya beli air kemasan 1 bulan. Persiapan yang lain adalah kalau masalah makanan ya, untuk makanan itu terutama menu vegetarian tuh murah-murah banget dan enak juga. Kayak saya pernah beli burger dengan patty cheese. Jadi cheese-nya itu digoreng tepung panir gitu. Ya ada bawang dan sebagainya. Menurut saya enak. Terus kalau misalnya makanan yang lainnya itu ya ada yang suka, ada yang enggak, tapi dominan memang everyday itu just like curry gitu ya. Karena saya itu kan makanannya prasmanan di kampus. Nah, kalau kalian di luar bisa milih sendirilah. Bisa makan paratha, roti, ada dosa. Terus kalau misalnya bosen yang kare-kare itu bolehlah melipir dikit kayak beli ayam goreng KFC misalnya, tapi pun tidak ada nasi putih, jadi jangan kaget. Nasinya tuh ada bumbunya, walaupun enggak pekat banget bumbunya, tapi tetap berbumbu, jadi agak susah cari nasi putih ya. Saran saya sih ya mungkin bisalah bawa beras porang ataupun sambal kering tempe kayak gitu atau sambal sendiri itu wajib untuk yang memang suka makan sambal. Kemarin waktu ke sana itu lagi panas-panasnya summer, jadi 40 derajat ke atas, bener-bener angin itu rasanya panas banget. Jadi persiapan saya pakai sunglasses, bawa topi juga. Kalau misalnya kalian bisa bawa payung ya, topi, payung, kacamata hitam itu dibawa semua ketika misalnya mengunjungi Taj Mahal kayak gitu. Walaupun banyak pohon tapi kan pasti terpapar matahari dan itu tuh panasnya panas banget di kepala itu sampai pusing ya. Terus jangan lupa bawa sunscreen, sunblock, moisturizer juga karena panasnya juga cenderung kering ya. Dan kurangilah paparan sinar matahari ya, sebisa mungkin kalau lagi panas. So far saya mendatangi tempat-tempat yang memang menurut saya aman dan saya juga nggak sendiri sih. Paling bertiga cewek-cewek kayak gitu misalnya kalau mau jalan ke pasar. Misalnya daerah Taj Mahal itu hati-hati sih, itu kan bener-bener wisata internasional ya. Di situ banyak beggarnya, banyak kayak anak kecil yang nawarin barang, tapi mendingan walaupun murah nggak usah lah ya. Di situ kan banyak sekali orang miskin, sekalinya mereka nawarin tuh kalian langsung dikerubutin gitu loh, kayak nggak mau lepas, diekorin terus. Jadi mendingan agak dibentak-bentak dikit, maksudnya tuh kan agak ditegesin gitu loh. No, kayak nei nei kayak gitu ya. Kalian bilangnya tuh dengan tegas, terus minggir, nggak usah membuat kontak mata, nggak usah dilihat kalau memang nggak mau beli dagangannya. Kalau nggak kalian bakalan diikutin terus. Hati-hati juga banyak pickpocket ya. Jadi kayak tas itu, misal kalian bawa tas punggung kecil atau tas apa, mendingan taruh di depan terus gitu. Hati-hati sama itu. Terus masalah
per-WC-an ya. Kalau per-WC-an juga, saya tuh berhentinya di tempat-tempat bersih dan alhamdulillah so far tidak menemukan WC yang jorok dan orang-orang yang jorok katanya buang air sembarangan tuh enggak. Itu kan tergantung apa yang kalian cari. Kalau kalian carinya yang kayak gitu, ya pasti ketemu yang kayak gitu. Alhamdulillah saya nggak ke tempat yang seperti itu. Jadi ketemu WC-nya ya WC bersih dan alhamdulillahnya di sana memang WC-nya WC bidet ya, nggak seperti WC-WC kayak di Korea, Jepang yang jarang ada bidetnya. Di situ semuanya ada water spray. Jadi next saya hampir lupa jelasin transportasi. Nah, kalau saya ini kan berhubung short course jadi seringan pakai bis. Tapi beberapa kali saya sudah coba yang namanya bajai ini ya. Untuk bajai ini gampang sekali, kalian tinggal tawar-menawar aja. Dan ini saya di Jaipur ya, cobain naik bajai untuk ke Hawa Mahal dan harganya tuh kayaknya 5 menit perjalanan ya. Jadi pulang pergi itu cuman 20.000, cukup murah. Satu lagi saya bakalan ceritain hampir saja kena scam waktu naik Uber juga. Ini saya jelasin ceritanya. Ini lagi mesen Uber ya. Dari kampus ke pasar jaraknya sekitar 20 menit. Nah, harga awal itu nggak nyampe 100 rupiah. Tiba-tiba sopir Ubernya itu, walaupun Uber tetap hati-hati ya, sopir Ubernya itu tiba-tiba ngechat minta 400 rupiah. Jadi harga awal 100, terus katanya mau PP kita harus bayar 700 dan akhirnya di cancel. Jadi teman-teman buat yang mau traveling ke India walaupun naik Uber tetap hati-hati karena jenis salah satu scamnya ya. Sedangkan kalau misalnya naik bis kayak gitu cukup ribet dan ruwet dan juga banyak yang memang nggak AC bis kotanya. Menurut saya sih nggak usah deh, mendingan nyamannya pakai Uber aja. Atau boleh juga kalau mau pakai bajai, asalkan jangan sendirian sih ya. Kalau kayak dia sih menurut saya. So that's all teman-teman untuk persiapan ke Indianya. Next video saya bakalan buatin panduan masuk ke India lewat bandara Delhi. So see you in the next video.